semua, perkenalkan, aku Dinda Delina Dwi Permatasari, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan pengalaman dan kegiatan yang aku lakukan selama mengikuti program magang mandiri di kantor konsultan pajak Nina Fatona. Selama kurang lebih 5 bulan pelaksanaan magang, aku memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran terkait perpajakan, pengolahan data, serta penggunaan berbagai aplikasi yang mendukung pekerjaan di bidang perpajakan dan akuntansi. Pada awal kegiatan magang, saya diberikan tugas untuk melakukan rekapitulasi bukti potong perusahaan. Pada kegiatan tersebut, saya membantu menyusun dan merapikan data bukti potong yang dimiliki klien agar lebih mudah digunakan untuk keperluan administrasi dan pelaporan perpajakan. Selanjutnya, saya diberikan kesempatan untuk melakukan penginputan bukti pemotongan bulanan pegawai tetap dan bukti pemotongan selain pegawai tetap. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung proses pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai dan pihak lain yang menerima penghasilan dari klien. Penginputan ini dilakukan untuk setiap karyawan dengan memperhatikan status penerimaan penghasilan, baik pegawai tetap maupun selain pegawai tetap. Dalam proses ini, saya menyesuaikan data yang diinput sesuai dengan kategori wajib pajak masing-masing agar bukti pemotongan dapat dibuat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, dalam penginputan, saya mengisi berbagai field penting seperti masa pajak, status pegawai, NIK, status PTKP, jabatan, fasilitas pajak, nama objek pajak, jumlah penghasilan bruto, serta informasi dokumen berupa jenis, nomor, dan tanggal dokumen, dan juga NITKU, sesuai dengan data yang tersedia. Hal ini membantu saya memahami struktur data yang digunakan dalam pembuatan bukti potong. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pemotongan pajak penghasilan Pasal 21, serta proses pembuatan bukti potong, serta pentingnya ketelitian dalam penginputan data agar hasil perhitungan dan pelaporan pajak menjadi akurat. Selain itu, saya juga diberikan tugas untuk melakukan input data penyusutan dan amortisasi fiskal melalui aplikasi Cortex. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pencatatan aset yang dimiliki wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penginputan pada menu penyusutan dan amortisasi fiskal harus dilakukan berdasarkan kelompok harta yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan, yaitu harta berwujud dan harta tidak berwujud. Sehingga setiap aset harus dimasukkan sesuai kelompoknya agar perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal menjadi tepat. Setelah menentukan kelompok aset yang sesuai, saya melakukan penginputan data yang meliputi jenis harta, bulan dan tahun perolehan, biaya perolehan, nilai sisa buku fiskal pada awal tahun, metode penyusutan atau amortisasi yang digunakan, serta jumlah penyusutan atau amortisasi fiskal pada tahun berjalan. Selain itu, pada kolom keterangan saya mengisi nama aset atau harta yang bersangkutan untuk memudahkan identifikasi data. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai klasifikasi aset dalam perpajakan, perbedaan antara penyusutan dan amortisasi fiskal, serta pentingnya ketelitian dalam melakukan penginputan data agar informasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, pada akhir bulan April, saya juga diberikan tugas untuk membantu proses pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan pajak dengan batas waktu paling lambat tanggal 30 April tahun pajak berikutnya. Dalam prosesnya, saya membantu pengecekan dan kelengkapan data serta dokumen pendukung yang digunakan dalam pelaporan SPT tahunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman mengenai alur pelaporan SPT tahunan orang pribadi, serta pentingnya ketelitian dalam memastikan data yang dilaporkan sudah sesuai. Dan yang terakhir, saya juga melakukan tugas input transaksi pembelian obat rawat jalan dan rawat inap untuk periode Januari hingga Maret 2026 dari klien,
menggunakan aplikasi MyOp Accounting. Kegiatan ini dilakukan dengan mencatat transaksi pembelian yang nantinya akan menghasilkan jurnal akuntansi sebagai bagian dari penyusunan laporan keuangan. Dalam prosesnya, saya menginput data berupa nama supplier, tanggal transaksi, deskripsi pembelian obat, akun yang digunakan, serta nominal transaksi sesuai dengan dokumen yang tersedia dan juga PPN-nya. Data yang diinput tersebut secara otomatis akan membentuk pencatatan jurnal dalam sistem MyOp Accounting. Melalui tugas ini, saya memperoleh pemahaman mengenai proses pencatatan transaksi pembelian dalam sistem akuntansi, serta bagaimana data yang diinput berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Nah, itu tadi sedikit cerita dan pengalaman saya selama mengikuti program magang mandiri di kantor konsultan pajak Nina Fatona. Selama magang, saya mendapat banyak pengalaman baru yang tidak hanya menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan akuntansi, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Banyak hal yang sebelumnya hanya saya pelajari di kelas, akhirnya bisa saya lihat dan praktikkan secara langsung. Saya sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan magang di kantor konsultan pajak Nina Fatona karena banyak ilmu, pengalaman, dan pelajaran berharga yang saya peroleh selama kurang lebih 5 bulan terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!